Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari panitia sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul belajar bareng gitu ya. Ini adalah sesi kedua. Kalau tadi kita sudah asik membicarakan trending topik bulan-bulan akhir ini yaitu COVID-19, maka sesi kedua ini juga kita akan belajar untuk penyakit yang sebenarnya tidak kalah ngehitsnya gitu ya, apalagi untuk daerah Jogja dan sekitarnya yang juga tidak kalah istilahnya berbahayanya dan sangat-sangat mungkin, jauh lebih mungkin menginfeksi kita di keseharian kita, apalagi di musim hujan ini ya. Jadi pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang leptospirosis. Nanti kita akan berbicara dengan para pakarnya gitu ya, dengan Dr. Doni, dengan Dr. Barka, kemudian juga dengan Dr. Dufan. Apa aja materinya kita akan stay tune di sini. Yang pertama, kami persilakan kepada Dr. Doni Priambodo SPPD KPTI Finasim. Okay. Semoga dokter. Dr. Doni ini akan tentang leptospirosis, kemudian mungkin sedikit berbeda dengan sesi sebelumnya. Khusus untuk Dr. Doni nanti langsung tanya jawab ya dokter nih. Ya, karena kebetulan Dr. Doni ada acara setelah ini, jadi semoga yang mau ada pertanyaan khusus untuk Dr. Doni silahkan dipersiapkan. Begitu materinya selesai, kita akan buka sesi pertanyaan. Kalau waktunya cukup bisa untuk 3 penanya. Oke, okay. Waktu dan tempat, dokter kami persilakan. Semoga berdiri silakan. Pointer, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang ini kita membicarakan mengenai leptospirosis ya. Kalau di tropical medicine itu ada istilah emerging infectious disease ya. Emerging infectious disease itu infeksi-infeksi yang sedang mengemuka, sedang tren, termasuk yang pertama tadi COVID juga dan emerging, cuma ada bedanya. Kalau yang tadi itu grupnya masuk di early emerging disease, kalau yang ini emerging disease. Ada juga istilah satu lagi yaitu pre-emerging. Kalau emerging itu pernah tren terus hilang, tren lagi. Misalnya polio saja kemarin itu, kemudian rabies, terkena muncul lagi pre-emerging. Kalau pre-emerging itu baru. COVID ini termasuknya yang baru. Jangan itu proses emerging disease dari zaman dinosaurus sampai sekarang itu mengemuka, seperti malaria juga. Zaman dulu sampai malaria sampai sekarang masalah emerging disease. Karena dengue juga, terutama di Jogja ya. Kalau musim hujan ini kita hati-hati masalah leptospira dan dengue juga. Leptospirosis ini sama dengan corona. Jadi pada pokoknya dia itu antropozoonosis. Jadi zoonosis yang kemudian melompat ke manusia. Hanya kalau leptospirosis itu masih istiqomah, dia nggak berubah sifat. Kalau corona dia sudah bisa nular orang ke orang. Pada dasarnya setiap penyakit yang zoonosis itu tidak akan menular orang tua. Seperti toxoplasma misalnya, itu tidak akan menular orang ke orang. Leptospira juga tidak akan menular orang ke orang. Jadi yang dipikir kalau bapaknya leptospira, terus anaknya leptospira itu karena anaknya digigit bapaknya, itu enggak. Atau transfusi darah dari bapak ke anak, itu enggak akan menular. Jadi prinsipnya dia masih istiqomah, tidak akan ada leptospira pada manusia selama tidak ada reseptornya. Tidak akan menular. Kenapa? Jadi nggak terlalu ngetren dulu gini-gini aja. Kalau corona itu ngetren cepat.
Coba kalau corona itu munculnya seperti Ebola dulu di Afrika gitu, mungkin nggak kasih Ebola. Jadi yang munculnya di negara yang kaya, penduduknya banyak, dan hampir nggak terpisahkan dengan laut, satu daratan luas. Itu. Dulu Ebola itu jauh lebih mengerikan daripada corona, sifat virusnya. Dan tampilan virusnya itu jauh lebih mengerikan dari perjalanan. Dari mana keluar darah. Tapi yang sakit, orang duri, gitu. Orang lu mau ke pesawat, orang keluar. Yang kamar yang itu makanya baru nggak pernah jadi masalah yang serius di internasional. Itu salah satu ciri khas juga dari tropical disease. Jadi geografi itu penting sekali. Nah, kalau sekarang saya nyinggung sedikit tentang corona ya. Kalau bahayanya kalau corona itu sampai ke Timur Tengah, karena di Timur Tengah ada MERS-CoV, sama-sama corona. Kalau mereka sampai ketemu pertukaran partikel antigennya, nanti dia kematian seperti MERS-CoV 30%, tapi keluarnya seperti corona. Dari 90.000 orang, 30.000 mati. Itu makanya pemerintah Saudi melarang sekarang, menunda ya. Itu mendingan bukan di sana ada MERS-CoV, sama-sama corona. Itu berarti kita harus memaklumi misalkan. Ya, kembali ke itu. Ya, jadi tetap zoonotik. Tampilan klinisnya itu sebetulnya banyak, mulai dari paling ringan sampai yang paling berat. Paling ringan itu seperti orang flu biasa itu, ya, ngerasa apa-apa pegel-pegel biasa gitu. Jadi sebagian belas kasus leukemia di Jogja ini hampir tidak terdeteksi. Yang dilaporkan hanya masuk rumah sakit yang jelek-jelek, yang udah masuk kansalnya Dr. Jufian, udah masuk kansalnya Dr. Barka. Akhirnya apa? Akhirnya angka kematian leptospira itu jadi tinggi. Karena secara internasional, Bell disease, leptospirosis berat, itu rata-rata internasional itu angka kematian 40%. 10 mati 4. Kalau Bell disease. Nah, kalau kita laporkan hanya itu tuh tinggi sekali kematian. Ya, jadi teman-teman di UNPAS nanti saya berikan teman di fase 1 ya, pertama saya berikan cara untuk mendiagnosa leptospira supaya leptospirosis yang ringan juga terdeteksi. Jadi jangan hanya yang berat-berat yang memang harus masuk ICU, harus hadir seperti itu. Kalau seperti itu nanti sedikit kasusnya yang mati banyak. Saya kemarin ke Bantul 9 yang lalu, itu pasien 7 mati parah. Seperti itu. Kan termasuk tinggi sekali. Di leptospira ini bakteri, kan masih banyak teman-teman yang ngeluh itu parasit, bukan bakteri. Bakteri gram negatif seperti tipes, jadi ukurannya jauh lebih besar dari corona, jauh lebih kecil dari parasit. Ya, ini bakteri gram negatif. Artinya pengobatannya tentu Tuhan menggunakan antibiotika karena ini bakteri. Bentuknya seperti kalung, panjang seperti tali. Nih, bentuknya seperti ini. Nih, bagus sekali pakai mikroskop elektron. Namanya kami waktu itu kan orang Belanda ya, orang Belanda yang meneliti di sini, kemudian namanya yang meneliti asistennya ini Mbak Sarwin, Mbak Salim, jadi namanya leptospira, selofarnya apa? Semprot, ya. Ya, seperti ini nama-namanya, nama Jawa seperti itu. Tapi bukan ini yang menyebabkan kita sakit. Ya, yang menyebabkan sakit itu yang introdan. Ini bukan bahannya siapa-siapa introdan. Slow type-nya icterohemorrhagica. Jadi dari slow type-nya itu kelihatan icterohemorrhagica. Jadi ada kuningnya, ada perdarahannya. Well disease namanya. Nah, interval refleksnya kira-kira antara 1/1000 sampai 1/1000. Indonesia ini high density, jadi kira-kira intensitas di Indonesia ini 1/10.000. Angka kejadian tahunnya ini termasuk Yogyakarta. Di Indonesia sendiri outbreak itu baru 2 kali. Di Jakarta tahun 2002 dengan 100 spirosis dengan kematian 20%. Di Jogja tahun 2010 dengan 500 kasus mati 10%. Jadi itu termasuk bagus.
waktu setelah outbreak ini kebetulan dari Kemenkes datang ke sini, dari kita terus membahas standar diagnosa untuk leptospirosis yang baru, untuk khusus untuk daerah-daerah dengan endemisitas tinggi. Jadi nantinya akan saya sampaikan tentang itu supaya kita nggak luput-luput ya. Waktu itu yang didapat di sana cuma 31 orang dengan kematian juga hampir 10% juga waktu itu kejadian ini. Nah ini yang penting. Jadi kapan leptospira itu akan muncul? Yang pertama musim hujan sekarang. Nah, ini musim hujan ya, jadi hati-hati dengan itu. Yang kedua, orang-orang yang kontak secara dekat ya, erat hubungannya dengan ternak dan orang hewan liar. Di kita waktu tahun 2010 itu ada kasus pasien yang meninggal dan kita datangi ke sana dengan Pak Dirjen. Itu di rumahnya di daerah Bodian sana, itu masuk kamar, buka jendela itu sapi gitu. Sapi. Nah, itu contohnya. Sanitasi jelek dan workplace exposure itu terpapar di lingkungan kerja. Jadi leptospira itu penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi sebelum kita nonton klinisnya dulu, panas itu nggak peduli, yang penting kita bergaya oposisi nomor siapa. Datang, tangannya pulau langsung bergerak boleh gitu. Pak pulau, anu nanti. Dengan masalah kok, pulau direktur BCA jangan ngomong. Jadi dia pulau ibu ini renang teng Solo Kandong ya. Nah kalau ini mungkin pulau saya. Iya, ini penting sekali. Jadi kalau mau mendiagnosis aku enggak, yang penting kontaknya dengan lingkungan yang mungkin terpapar leptospira. Atau waktu bercoba itu proses selokan itu juga. Ya, jadi terus ini kalau di kita yang sering ya kita jarang budaya mungkin lebih ke sapi, kebo, terus apa nih? Kambing ya saja itu. Kalau ini bandingkan apa anjing kucing juga, jadi jangan dipikir kalau kesukaan tikus leptospiranya bukan leptospira pada manusia. Jadi leptospira itu di Indonesia yang paling banyak itu pada anjing nomor 1, yang nomor 2 pada sapi, yang nomor 2 baru pada leptospiranya. Tapi yang leptospira yang terberat yang Icterobacter itu, nah itu di tikus. Jadi kalau tanya yang umum itu sudah banyak di mana? Itu keliru, yang banyak itu di anjing. Tapi dia nggak keluar ke manusia. Nularnya seperti ini. Jadi kuman ini, bakteri ini yang umum ya, yang umum itu kucingnya kencing di rumah kita misalnya. Buang atau di ruang dapur itu ngeteng di situ. Terus dia kita kontak di situ. Kita bersih yang kemarin pas yang terakhir itu dia bersih di atas lemari dan ngelaki-lakinya kita awur lemari ini apa? Ternyata di lemari atas itu ada pipisnya tikus. Nama dia karena itu sebenarnya. Soal kita pura-pura, oh jangan bukan petani, bukan apa enggak tukang secara pekerjaan. Oh harus bersih gitu. Jadi mungkin dari situ dia itu ada luka karena habis digigit, dia tuh melihara musang, digigit musang, terus lukanya itu dia bersih gitu. Karena musang kan enggak bawa Icterobacter karena dia bisa jadi kan pasti Icterobacter jadi dari tikus. Seperti itu. Seperti ini agak jarang sebenarnya, langsung kontak langsung sama pipisnya, kontak sama bangkainya jarang. Nah, tapi yang lebih sering itu kucing ini, apa tikus ini, misalnya bangkainya terbawa sampah di sungai. Contohnya kasus dari 10 itu yang dari Sleman masuk ke Kulon Progo, masuk ke Bantul, itu kan sungainya satu. Katanya di situ leptospirosis. Terus sebenarnya dari sungainya itu karena ada bangkai tikus di situ, kemudian ikut sampahnya, nah, sampai. Jadi kita mungkin kalau cuci tangan, kalau di sawah kita cuci tangan kan di situ, kan di basah, jadi di sungai. Nah di situ ada itu, yang paling sering seperti itu.
Ada juga, saya pernah punya mahasiswa dari Nusa Tenggara Barat. Dia itu kalau suka, kalau apa, jalan-jalan suka di dekat UGM itu, di dekat lapangan bola itu, danau itu, nah itu suka di situ, suka kakinya masuk-masuk air, kena lah itu juga. Terus dia nggak kontak langsung dengan tikusnya, kalau dia lihat tangkainya, nggak lihat tipisnya, tapi di situ pasti ada tangkai tikus yang bergerak. Seperti itu biasanya. Jadi faktor determinan untuk leptospira itu tikus pada manusia. Nah ini tikus. Umumnya nggak kontak langsung, tapi lewat sampah atau lewat lantai kita atau hujan. Ada juga kasus di Bantul itu orang counter handphone kebetulan kira-kira di tembok itu ada sampahnya di pasar Bantul. Pertanyaan masa anak buahnya, akhirnya 4 orang itu sudah, karena dia buang sampah di situ. Kan nggak tahu buang sampah sambil pegang sampah, saya juga nggak tahu. Tapi 4 orangnya nggak tahu. Itu model penularan. Mungkin nggak terlalu perlu ya, yang penting nanti siapa-siapa. Ini ciri yang agak penting pada leptospira. Ini namanya conjunctiva spasm ini titik-titik ini. Nah, kalau ini ambil tariknya, jadi khas pada leptospirosis. Jadi sekali lagi ambil ditanyakan itu pekerjaannya dulu, jangan ada tulisan. Orang Bunga adalah kita sudah lepto, jangan ditilik dari klinisnya, tilik dari pekerjaannya. Dulu kita leptospira itu dengan indeks fine, modified indeks fine. Jadi ya di dari teman-teman dari India sama Nepal sana, jadi mereka membuat indeks yang dimodifikasi. Selama itu sebelum tahun 2010 kita pakai ini. Tapi mulai 2011 itu kita pakai ini, kita bikin sendiri sama Kemenkes. Jadi supaya apa? Supaya kasusnya itu nggak luput-luput. Terus kita mudah mengenali. Dan yang nomor 2, yang penting lagi, Anda tidak perlu periksa laboratorium. Ya, ngobrol roh tegak itu sebenarnya enak kan? Dalam darah, kemudian gitu. Dokter panas 2 hari, mau tidur 2 hari. Kalau saya katakan tadi malam, kita bangun tidur panas, saya pasti demam. Saya mikir yang lain. Itu sudah mau dibikin seperti itu. Nah sekarang masalahnya, kalau itu sebenarnya kan pekerjaan ya dari baca apa lagi penyakit pada pekerjaan. Makanya yang kedua ini jadi pokok. Yang pertama itu jadi yang kedua. Kita nggak akan mengarahkan ke leptospira selama yang sebelah ini nggak ada. Dia mau demam akut, masih kepala, atau masih mialgia, selama dia tidak ada kontak dengan ini kita nggak curiga dengan saldo leptospira. Ini apa perlu lab nggak ini? Perlu lab tadi ngobrol-ngobrol. Kalau panas sih, bapak ibu ini leptospira ya udah. Nah, artinya bedakan dengan pakai itu untuk masuk. Nggak perlu. Ini kasus suspek. Begitu Anda nulis suspek, berarti Anda harus tata laksana sebagai leptospira. Dan bantu saya ini suspek, tapi saya obatnya tuh nggak ada yang leptospira. Pasien itu disuruhkan leptospira di rumah sakit, kemudian diobati. Tapi obatnya bukan mengarah ke leptospira itu. Kita nulis suspek saya diobati sebagai suspek itu. Soalnya nulis observasi, tulis di itu mungkin nggak apa-apa Anda terapi dengan spesifik. Tidak dengan dia suspek obat itu. Artinya apa? Pakai antibiotik. Nah kebetulan alhamdulillahnya antibiotik dua itu suruh pakai iso sakar mungkin dua antibiotik mana? Ya apa-apa demen amok ya apa-apa. Aku demen ambil apa-apa. Itu dosis tetrakarkuram. Tapi sebaiknya jangan antibiotika yang mengganggu ginjal, karena ini nanti kalau jadi itu berat ganggu ginjal saya itu, misalnya kayak sulfa atau mungkin sulfa itu selanjutnya, nah itu jangan. Mau pakai trinolon silahkan, ciprofloxacin mau aja itu kan banyak nih.
Begitu ada suspek, Anda terapi. Nggak usah, pil aja. Injeksi hanya obat. Ya, daya ini yang suspek. Nah sekarang probable. Bedanya mas suspek apa? Nah suspek ini dengan obat itu suspek. Probable Anda harus kirim ke rumah sakit yang punya fasilitas cuci darah dan ICU. Itu probable. Yang kita laporkan sebagai kasus leptospirosis itu kan probable ini. Suspek, itu suspek aja, nanti di dinas akan coba sendiri. Ini bukan lepto, tapi yang probable itu lepto. Probable itu sudah nggak perlu lab banyak. Tidak ada ngirim dengan probable lepto, rasa sholat banyak. Dan Anda jangan mau panik pasien probable itu spiral, pustaka pokok, cuci mesin cuci kok, cuci pakaian, mesin cuci darah. Begitu sesuatunya masuk, bakal itu balik itu dua pro panas kok dino, terus pegel-pegel awak itu suspek loh, tambahin 2 dari gejala ini. Wah, kamu begitu kok kemeng itu kadang ke bal-bal, ragu dulu, yang penting dia ada keluarga itu, petisnya nyeri, tambah pulau waktu, yang probable. Lu pasien ngekol, terus saya panas 2 hari, terus saya kemarin ngerak itu, dengan nama kalau tani itu, terus kalau waktu, ya probable, ya tidak ada kelola, dirujuk ke rumah sakit yang punya ICU dan punya cuci darah, kirim di sana. Sampai di rumah sakit, boleh terus berapa? Itu langsung kita cek ICU. Begitu ICM-nya negatif, dan dirapor ke meneh, jadi suspek. Balik itu lepto, kalau balik ini puskesmas, jadi suspek lagi itu tadi di puskesmas. Probable di fasilitas yang tidak punya serologi itu cukup dengan itu. Nggak perlu lab. Ya. Nah, ini sebenarnya kita harus dari WHO yang kita modifikasi. Itu dari mulai 2011 ini sampai 1 tahun. Waktu ya. masih 10 menit dokter Dani. Ya. Lama. Nah, sekarang kalau probable di rumah sakit itu probable itu mas. Kalau probable di rumah sakit itu IgM-nya harus positif, ya wajib itu. Bahkan gambar, gue pasti lihat tuh katakan IgM-nya positif lah, negatif sudah. Mungkin saya keliru, soalnya itu teman lagi itu nggak 100% sensitifnya. Nah mungkin yang itu nggak ternyata positif. Itu bisa terjadi seperti itu. Saya kasus kemarin yang sama ketujuan juga di saksi itu seperti itu kasusnya. Jadi pasien ini masuk hari ke-5, untuk bukan rangki dari Manis Nunggu. Nah, Mas Anggo masuk, dicek IgM-nya leptospira negatif, aku masuk. Kemudian setelah beberapa hari karena dirawat di HCU, kemudian penanggung jawabnya HCU itu Dr. Paru. Dr. Parunya bilang, "Dok, saya cek ulang ya leptonya." Dia bilang ngomong sama saya bilang rasa, negatif rasa begini lagi. Karena kondisinya jelek. Nah, kalau saya kita, tapi sama beliau tetap dicek aja. Itu hari ke-8 positif bagus bilang. Saya panggil ke Paru lah, bilangin gue ngantai orang mati, gue tahu gitu. Salahmu mau cek betul. Raji itu gak akan muncul sebagai itu juga. Tapi dikitnya diagnosa, ada harinya nggak? Nggak ada harinya. Nah, maksud saya itu gini. Kalau klinis nafas itu baik, kan nggak akan menambah angka makan kita. Tahuan positif, tapi lapar kalau segera yang hidup. Pas NLIL itu mau cek ini gratis, dari itu mau cek positif mati ya. Ya, masih dia karena CI itu tahu juga mati terus, dimulai terus viral, panas, diare, malaria, pasti langsung. Nggak akan juga nah, kata-kata tercukan itu hidup aja. Saya tahu sudah tahu. Betul beliau itu betul, tapi sampai dari ke-5 dok. Ya betul kan dia di sini tidak sehat. Begitu itu negatif kita nggak bisa bilang pasien itu leptospira. Hanya suspek. Dan suspek itu tidak dilakukan.
Coba nggak? Coba. Jadi ini dengan tanpa itu rasa bersokor ngomong toko rasa bersolat atau teknik gaming itu juga lihat tuh saya gamenya dulu baru cek lain kalau era cek daerah kan kalau cek ini mah cek darah putih boleh berat ini beli rugi lagi turun cek apa ini gamenya ternyata negatif karena itu rasa diklaim merebut CS aja loh Aksito itu per bulan itu hasil lab yang tidak bisa diklaim 3 M jarang. Makanya saya bilang kalau demam berdarah masuk Aksito hanya periksa darah rutin nggak boleh yang lain. Karena apa? Yang masuk juga ya mungkin tipes cek tipes mungkin malaria begitu ketemu demam berdarah malaria sampai tipes nggak bisa diklaim sampai sore. Kritis ya, kritis lah, kritis dan ngomong ini. Sekarang siapa yang nggak bisa ngomong? Semua penyakit kromosom hampir semua bisa dilakukan. Kromosom dulu itu jauh lah, bahas Maria. Itu aja misalnya. Kita juga kalau itu sudah, betul kalau itu kecil selalu rokok, tidak di kota, panas 2 hari, dari kepala, masih kena hujan. Nah, sekarang kalau zaman dulu, kita menegakkan konfirmasi leptospirosis itu harus dengan kultur atau MAT, mikroaglutinasi tes. Ini saya Semarang manusia sebenarnya di Solo itu bisa di Ponorogo juga bisa tapi untuk binatang manusia bisa kemarin terakhir bisa juga. Nah ini jarang kita lakukan itu tahu surutnya. Tapi sekarang kita nggak perlu seperti ini karena kultur leptospira itu lumpuhnya sebulan harus mati. Ya makanya kita pakai ini sekarang. Kita pakai RDT 2 tes yang berbeda. Satunya ELISA, satunya STEAK. Positif semua sudah confirm. Tapi kita untuk melakukan nggak perlu harus sampai IgM positif sekali aja dan kawan saya itu 5 menit lagi ya. Ini indeks fine, kalau ini kan mumpet belum ngeris mumpet itu indeks fine ini udah bener ini makanya tuh yang lagi aja nanti yang ini fotokopi tambahnya pas musim hujan aja tambahkan yang punya berkali nah tapi ngapain sekarang ini tambah kalau indeks fine terlalu bertele-tele. Kalau untuk high-end bisnis seperti Yogyakarta, ini leptospirosis seperti dia yang ringan, itu dia bifasik. Jadi minggu pertama dia akan leptospiromia, seperti keluar orang dia jadi kuat, atau cara-cara bagaimana bisa. Ini bukan. Dia akan membaik di akhir minggu pertama. Minggu kedua dia akan demam sebentar. Yang muncul ini meningitis, uveitis, ruam, demam. Jangan dipilih meninggi 100 pira itu medeni itu meningitis jadi sampai kasus meninggal karena meningitis 100 pira mesti ngaku sih 100 pira meningitis 100 pira itu tidak bikin apa-apa hasilnya nggak merasa apa-apa saya masih sekolah dulu saya ngambil kasus meningitis 100 pira ini kita ambil cairan cerebrospinalnya itu pneumonia biasa seperti infeksi ringan biasa jadi tidak ada leptospira itu mati karena meningitis 100 pira nggak ada matinya itu mesti karena gagal ginjal, perdarahan, gagal paru, masih gagal respirasi ya, kita emang jadi meneliti apa-apa itu karena dia akan sembuh tapi kalau nggak pernah sembuh di akhir minggu pertama dia jadi jelek nah ini muncul nih, nah itu yang namanya Wild disease itu ada 4 biji ini masuk 2 itu masuk wild disease biasanya kuning, kalau tubuh sistem 10 hewan itu masuk wild disease atau gagal ginjal dengan kuning masuk wild disease, nggak harus 4-4-nya masuk. Jadi Anda datang pasien yang sudah kuning datang kok dengan pipis terakhir kapan Pak? Oh pipis sus pingin aneh lah udah tapi dia nggak pipis sehari ada lagi jika kami naik lah. Ini memang setelah minggu pertama diurin yang berdireksi tapi upahnya nggak nular dari pipis jadi
Isi konco ini nggak akan keluar. Misalnya tak dengan virus itu saya nggak keluar, tapi virusnya tikus kan. Karena di urin itu bisa berminggu-minggu. Tapi kalau dijarak sama hospital cuma 10 hari maksimal sudah hilang. Nah, UKT ini UKT. Nah ini tadi. Kita tahu posisi lingkungan, tapi kalau ambil ramanannya kan nggak boleh. Nah, dua posisi ini, patrosil, dari promosi dia promosi akarmu itu nanti. Seperti antibiotik, BPP nulis suspek beri antibiotik. Karena apa kita tahu ini kok aku diri mau kayak berapa kok ini? Karena suspek terus bilang. Bertanya sama dinas misalnya. Suspek kata dulu harus obati ya, cuma harus obati. Obati kan ada bakteri pakai antibiotik. Akan jelek-jelek jadi seperti ini. Yang lain-lain nanti ya kakak sama dokter cuma kalau saya yang ringan-ringan ini aja ini pil-pil. Nanti beliau-beliau yang ngurus. Saya cuma ngasih antibiotik aja, nanti cuci darah dan perawatan dasinya beliau-beliau yang akan. Kemudian apa ada proses itu? Proses itu baik. Jadi pasien itu masih kuning kita pulangkan. Dipulangkan tuh dia akan masih kuning. Kemudian kontrol sebulan lagi mungkin dia masih kuning juga. Nggak apa-apa, jadi itu nggak harus sebelum obat nggak perlu biarkan dia sendiri. Hingga ini rata-rata nggak sampai sebulan dia akan normal lagi. Jadi nggak perlu nunggu itu normal semua berpelan, nggak perlu sebentar. Karena yang baik bisa pipis pulangkan aja. Hampir selalu baik. Jadi meninggalnya dia waktu kita rawat itu, waktu jelek-jeleknya itu waktu minggu kedua itu waktu diajar itu waktu jelek-jelek. Kemudian profilaksi kita nggak punya vaksin ya. Kemudian bakteri yang virus saja sulit, apalagi virus RNA corona orang kayak HIV, virus yang sifatnya RNA itu sulit buat vaksinnya. HIV mana ada vaksin, cumui mana ada vaksin, corona juga vaksin. Tapi adenovirus ada RSV ada vaksinnya aman ya. Apalagi bakteri sebaran sulit kan nggak dia vaksin, apalagi bakteri sebagainya seperti ini. Antigennya bermakin banyak lebih sulit lagi. Ada bakteri yang menyakiti sama virus, ada vaksin. Ini yang mungkin ada vaksin. Akhirnya kita profilaksi. Apa ada profilaksi untuk di sama sih enggak ada. Ini memang ada dulu antara masuk ke desa-desa itu kalau dosis 200 mg per minggu, tapi ini tidak direkomendasikan. Jadi kita penyuluhan. Nah, kesadaran kita oleh itu kita pakai sarung tangan yang seperti itu. Seperti itu. Kalau salah-salah sekolah kalau sepatu itu carry Dokter Doni. Ya, seperti itu. Jadi kita penyelam cara relasi nape supaya mereka itu kita laptop pak dengan nganggo dari salah ibu nganggo apa? Sepatu boot. Tapi kalau nggak bisa nganggo tas kesek. Terus biasa sebenarnya hati-hati. Kalau nggak ada luka sih nggak ada luka ini masalah. Ya. Mungkin itu saja dan pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita buka sesi pertanyaan langsung ke dokter. Silakan untuk 3 penanya, 1 di belakang, 2, 1 lagi dari sebelah sini ada. Oke, baru 2 dulu, monggo. Silakan sebutkan nama dari instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Wahyu Saputra dari Medical Laboratorium PKU Jogja. Dokter, saya ingin menanyakan mengenai ini ya, kasus mungkin seperti itu. Saya kan di laboratorium, mungkin teman-teman di laboratorium sering sekali bertemu dengan sampel-sampel positif, bahkan di PKU pun setiap 3 hari sekali biasanya ada lepto positif seperti IgM-nya. Nah, dan kira-kira untuk proteksi diri ya kita sebagai seorang analis kesehatan, mungkin kan apakah bisa seandainya lepto itu terkena karena tusukan? Contohnya ketika saya mengambil sampel di ICU positif lepto seperti itu, lalu kita nggak sengaja tertusuk, atau mungkin ketika saya memeriksa pasien dengan urin positif leptospira seperti itu, karena kan mungkin bakteri juga memiliki kemampuan virulensi yang mungkin dapat menular pada diri kita, tidak hanya dari urin tikus itu sendiri, dokter, seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya, atau mungkin memang itu bisa menular melalui cairan-cairan tubuh daripada pasien? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang di belakang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga dari laboratorium PKU Jogja. Yang ingin saya tanyakan, dok,
Tadi, Namanya, Mbak? Saya Ima. Yang ingin saya tanyakan tadi kan untuk leptospirosis dilihat dari riwayat pasien, gejala sama kondisi pasien tuh sudah bisa untuk menegakkan. Nah, seberapa penting untuk pemeriksaan IgM leptospira sama analisa urin medan gelap itu, dokter? Analisa bakteri leptospira di urin metode mikroskop medan gelap gitu. Karena kadang kita juga ada permintaan pemeriksaan untuk urin medan gelap. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Ima. Masih saya buka satu lagi. Mungkin ada yang mau tanya? Cukup? Teman sejauh dokter, monggo. Di depan Mbak Ines, minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kausar dari Rumah Sakit IWI mau menanyakan dokter. Tadi kan sempat disinggung untuk yang terbanyak itu di hewan itu ada di anjing sama sapi sama tikus nih. Mungkin yang melarang yang itu tikus. Cuma yang mau saya tanyakan itu kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi daging anjing atau daging sapi yang dia memang terinfeksi itu dengan dia pengolahan yang kurang baik itu, apakah dia juga bisa beresiko untuk tertular atau memang dia hanya murni dari tikus saja? Mungkin itu dari saya, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk dokter Doni ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Doni tentang proteksi diri atau kemungkinan menular dari cairan tubuh. Kemudian yang kedua Mbak Ima dengan itu tadi, apakah penting enggak, seberapa penting IgG-IgM dengan pemeriksaan urin tadi. Dan yang ketiga dari dokter Kausar ada Rumah Sakit UI, kalau makan daging anjing ketularan leptom apa betul? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Kalau untuk penularan seperti ini enggak ada report atau laporan tertular dari preparat sampel yang dikirim ke laboratorium. Tapi kita rumah APD biasa aja, nggak akan nular sih, nggak apa-apa. Umpamanya ini megang pipisnya orang tuh masanya seperti itu misalnya, enggak. Minum pipisnya juga nggak nular. Aman. Kalau yang darah misalnya, ambil darah berhasilnya positif juga enggak. Jadi ini saya tadi sama ini leptosiri termasuk yang istiqomah, dia tidak nular dari orang ke orang, aman. Kemudian untuk IgM itu untuk menegakkan diagnosis probable di rumah sakit ke atas probable harus IgM. IgG nggak perlu, tapi sayangnya sekarang itu yang paketnya itu IgM, IgG jadi satu speknya. Sebenarnya nggak perlu, IgG itu nggak perlu, IgM yang perlu. Dan IgM ini pada pasien-pasien yang tulisnya masuk, ngomong misalnya orang sehat-sehat lari-lari kan, lari kalau tidak bisa dicek, IgM-nya kan positif ya. Jadi jangan diobati karena IgM ini umurnya sampai 3 minggu sampai 3 bulan. Dia misalnya kena leptospira, dicek IgM positif, tapi tulisan belum itu masuk, jadi seperti itu nggak perlu juga. Jadi IgM itu tujuannya untuk menegakkan diagnosa leptospira di rumah sakit rujukan yang punya serologi. Yang kedua untuk screening sebenarnya, screening di mana ada lepto di situ, dan tidak untuk dasar memberikan obat selama orangnya tidak sakit. Kemudian medan gelap ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi medan gelap, medan terang, dan nggak usah bukan kriteria diagnostik untuk leptospira. Medan gelap yang terang pun kan harus gelap enggak, jadi nggak perlu kita gitu. Nanti setelah saya ada di cari ada medan gelap sudah tidak dipakai, sudah lama untuk diagnostik. Kemudian untuk nggak nular sih. Makanan anjing hidup juga nggak nular, yang sapi hidup yang nggak nular. Jadi nggak lewat situ nularnya. Tapi kalau makan tikus hidup, ini yang belum pernah ada. Ada leptospiranya, belum ada apa laporan. Kalau orang dulu suka makan tikus hidup di Timur Wilayah seperti itu, kita belum pernah ada laporan. Itu di sana mah nggak ada leptospira. Agak jarang nanti tempat beliau gitu. Jadi tadi cara menular sementara baru itu, ya. Oke, mungkin kita coba kita buka satu sesi lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Karena setelah ini Dokter Doni harus tindak lebih dulu. Sampun, ya? Sudah, tampaknya sudah cukup, Dok. Madam, monggo, Mas Sewu di depan. Di Gondong Suman kita ribut.
Saya dari Puskesmas Kota Kusuman, 2 kali nanya lagi. Dok, saya punya kasus itu pasien leptospira, memang dia cuma PNS, kerja di kelurahan dan tidak ada faktor risiko untuk tertular. Jadi cuma hal sepele ketika dia datang ke kita itu hari ketiga itu cuma ngeluhnya pusing-pusing banget, nggak ada keluhan betis sakit, nggak, cuma pusing sekali, nyeri sekali. Terus kita nggak ditanya kontak tikus itu dengan petani atau yang lainnya, berkebabas main basah-basah, enggak awalnya. Ketika kita cuma dikasih natrium diklofenak nggak sembuh, akhirnya tambah pusing, pasien itu lari ke rumah sakit. Setelah dimodokkan baru dia ngomong leptospira dok gitu. Padahal saya pikir tadinya kok kayaknya enggak ya, ternyata pas sudah ditanya di rumah sakit baru ngomong kontaknya itu setelah main bola. Jadi seminggu sebelumnya dia main bola di saat hari hujan. Jadi dari itu kreatininnya itu naik 3, tapi cuma dipondokkan 2 hari, ditanya obatnya apa Pak yang dikasih, amoxicillin. Jadi kadang-kadang FKTP itu rada-rada bingung juga, mau merujuk leptospira tapi kok nggak khas gitu, dengan natrium diklofenak nggak membaik, pusingnya juga nggak membaik. Jadi kami kadang-kadang kesulitan ketika mendiagnosa itu leptospira aja gitu dok, karena awalnya kita juga nggak berpikir juga untuk kreatinin karena kok klinisnya nggak ada gangguan ginjal, nggak ada yang lainnya, cuma pusing banget dan nyeri. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih dok sebagai FKTP. Gimana? Mungkin jadi kalau boleh saya sampaikan Ya. Intinya kapan kami harus merujuk? Iya. Kapan kami harus merujuk kasus suspek atau kasus probable? Karena kalau probable yang harus kita rujuk kapan? Kalau dari FKTP merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Dirawat dan itu cuma 2 hari, dan saya pas pulang itu pas saya cek lagi kreatinnya normal aja gitu. Saya tanya kemarin kreatininnya berapa di rumah sakit, 3 Bu Dokter, gitu aja. Tapi gangguan ginjal nggak tampak, konjungtivas passionnya nggak ada, yang keluhan tadi nggak ada, cuman pusing banget dan ngilu banget, gitu aja. Terima kasih. Main bolanya sama tikus apa sama? Nggak tahu dok, tadi ceritanya gini, bapak main apa? Kata dokter penyakit dalamnya, saya gara-gara main bola dok di lapangan. Nah, terus lapangannya ada tikus kok ya, saya pikir gitu. Jadi kontaknya bukan banjiran, bukan, saya nggak pernah banjir-banjiran gitu. Dia petugas kelurahan, pegawai negeri, dan ditanya resiko untuk tertularnya itu nggak ada. Itu. Terima kasih dok. Sebagai FKTP, sampai kapan kami harus merujuk dengan diagnosa leptospira tadi yang ditanya? Nah itu memang kita bikin diagnosa tadi itu memang supaya banyak yang masuk, meskipun ada di fall positif ya, tapi nggak apa, sementing ya sadar sampai yang lolos segitu aja mas yang lolos seperti itu. Jadi sebetulnya kalau yang dirujuk itu yang probable di fasilitas yang tidak punya serologi itu nggak perlu kesalep. Seperti tadi ini dirujuk tadi. Kalau yang dirujuk kita dengan probable leptospira harus kita datang, ternyata bukan leptospira. Kalau nggak bisa, jika nggak akan bilang. Ya memang standar seperti itu, kita negatif tak boleh nanti kita disuspek lagi leptospira, nggak aplikasi antibiot. Kalau keliru kita misalnya, ternyata ulangnya kok nggak khas seperti itu. Kita membuat kita diagnosis itu kan berdasarkan gejala yang paling banyak. Ini ada gejala-gejala yang mungkin minor yang nggak terlalu banyak tapi muncul di situ. Jadi memang kita tahu pada berdasarnya kita diagnosisnya seperti tadi kan. Ya seperti itu, kalau nggak masuk seperti itu, nggak apalagi dia PNS nggak mau main bazar, musuhnya bukan tikus, berarti kan ada risiko untuk lepto, nggak keliru. Jadi kalau dikira itu lepto, ketika kita bisa jalan, kalau faktor risiko nggak ada, ini saya juga masuk, dia nggak keliru. Kakak, tenang. Tapi kalau masuk dari kontak, kemudian probable masuk nggak dengan kirim, nah ini yang jadi kirim kalau dia probable, meskipun baik-baik ini saya masuk itu roro kubune petisnya gitu sama batu-batu itu udah indikasi dirujuk itu. Kalau sampai silakan kembalikan karena bukan lepto, ya nggak apa-apa. Oke. Ya. Karena waktu yang memang mepet gitu guys, untuk dokter tadi karena harus segera tindak lagi. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan sekian dulu. Sekali lagi berikan aplaus dan terima kasih kepada dokter.